Oke, buat Alia, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin Mau soal. mau Hmm, menanyakan tentang perihal ini, Pak. Kan banyak banget. hmm, Saya tuh dapat info di WhatsApp. Itu tuh hmm, banyak yang info loker, loker kayak saya juga nggak tahu waktu 2 hari yang lalu tuh pernah dapat hmm. ini apa SWA, tapi bukan +62 ya, pakai nomor luar. Bilangnya di situ tuh saya mendapatkan nomor Anda dari Jobstreet gitu. Jadi juga bingung gitu. Ya. Eh, Dan di se- situ, eh, dan di situ juga kan saya menggunakan beberapa job portal juga Pak untuk cari loker juga di situ. Nah, hmm. saya bingung kenapa nomor saya bisa bocor gitu ya sama yang pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Bilangnya sih HRD gitu. Dia nawarin apa? Nemuin Dia ngirimin kontak apa? saya deh. Dia nawarin apa? Dia cuman nawarin untuk di ini aja apa? Awalnya dia perkenalan dulu, terus bilangnya mau menjelaskan tentang pekerjaan, pekerjaan yang akan ditawarkan kayak gitu. Tapi sama saya keburu di blok aja sih, karena Mudah. udah ada Hmm. beberapa sih Pak gitu. Ya. Jadi gini, jawaban singkatnya, loker itu palsu. 100%, sejuta persen, 1000%. Itu jelas palsu. Ya, aku kasih tahu. Panggilan kerja via email itu mungkin. Oke. Jadi kalau kamu lamar kerja, panggilan lewat WA itu mungkin. Nggak harus lewat Ya, email, gitu kan. Nah, tapi balik lagi, kamu pada saat ada panggilan begitu, kamu harus memastikan bahwa itu adalah panggilan resmi dari loker yang kamu lamar. Oke. ya, Jadi, apa yang harus dilakukan sejak awal? Setiap loker yang kamu lamar, kamu rekap. Kamu punya Excel, direkap di Excel. Paling gampang. mm, Tanggal berapa, perusahaan apa, posisi apa, dapat lokernya dari mana, ngirimnya ya, via apa, gitu. Jadi, begitu ada ya. panggilan, kalau daya ingatmu juga nggak nyampe, kamu bisa ngecek, gitu. Ya kan? Oh Tapi iya, kalau ada panggilan, kamu udah yakin, aku nggak pernah lamar di sini, langsung blok. Kayak begitu. iya, iya, Oke? Langsung diabaikan, ya, jangan dibaca. Kayak gitu ya. ya. Nah, direkap dulu. Nah, berkaitan dengan yang kamu alami, jadi gini, panggilan kerja palsu atau loker palsu, dia itu akan menyampaikan info palsu murni atau dia mengaku-ngaku jadi suatu perusahaan, mewakili suatu perusahaan gitu. Gitu. Ya. Dia kalau tadi case-mu, saya dapat nomor Anda dari Jobstreet ngakunya gitu. Nah, Iya, ngakunya. ini bisa dua kemungkinan, tiga mungkin. Kemungkinan pertama, orang ini dapat nomormu entah dari mana, tapi asal aja bilang dapat dari Jobstreet. Mengaku-ngaku dapat dari Jobstreet. Oke? Gitu. Jadi ini kayak pura-pura. Karena logikanya job seeker pasti punya akun Jobstreet. Logikanya gitu mungkin. Ya. Ya. Atau yang nomor dua, di aplikasi Jobstreet, itu ada loker yang palsu, tapi waktu itu mungkin gagal di filtering gitu loh. Akhirnya Hmm, kamu apply ke sana. Jadi kamu apply ya. ke perusahaan palsu A, terus yang WA kamu ngaku-ngaku perusahaan B. Jadi kalau kamu lihat di Hmm, riwayat lamaranmu di Jobstreet nggak ada, itu juga bisa. ya. Dan ini menurutku juga sudah disadari oleh tim Jobstreet. Buktinya apa? Kalau kamu lihat loker di Jobstreet, di scroll paling bawah itu di situ ada tulisan laporkan lowongan ini. Nah, Oh fasilitas iya. itu, fitur itu muncul, dulu nggak ada itu fitur itu. Tapi habis itu ada Hmm, mungkin gara-gara timnya mereka menyadari bahwa ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan kalau ada loker palsu yang nggak bisa didetek dari kita, dari belakang gitu ya, dari back end-nya gitu, harus dilaporin sama yang merasa tertipu. Makanya ada fitur itu. Itu juga bisa mungkin. Nah, kalau tadi di awal kita harus aware dari sisi bikin rekapan lamaran gitu ya, biar kita bisa gini, pada saat case kedua ini, kamu harus hati-hatinya apa? Kalau kamu pakai job portal tertentu, misalkan real nih dari Jobstreet misal ya, kan job portal itu kan gampang tinggal klik apply, klik, klik, next, next, klik gitu kan. Nah, saking gampangnya iya. klik, kamu nggak mau ngecek dulu ini PT ini ada beneran nggak? Dia beneran di Iya. situ nggak? Gitu. Jadi, walaupun pakai job portal tertentu tinggal klik, kamu harus coba di copy paste dulu. Ini ada nggak di Google?
ada mapnya nggak, ada websitenya nggak, ada LinkedIn-nya nggak, gitu-gitu. Kalau udah baru klik. Banyak orang ya sambil rebahan apply, tinggal pakai HP gini, gitu, ya kan, sambil Iya, rebahan juga bisa. Tapi kita nggak mau ngecek, yaitu yang dimanfaatkan oleh penipu. Orang yang udah hati-hati aja bisa kena gitu. Jadi kemungkinan kedua adalah tadi, kamu ngeklik apply ke perusahaan palsu, terus dia ngaku-ngaku sebagai perusahaan lain. Buktinya karena gini, karena WA palsu itu kemungkinan dua. Ada yang dia ngundang, jadi memberikan undangan palsu, atau iya, dia nawarin, kami ada peluang, kami memperoleh nomor Anda dari sini. Kami ada tawaran iya, kerjaan untuk Anda. Nggak ada orang kayak begitu nawarin. Mau ngejar dari job street ke WA hanya untuk nginfoin ke kamu gitu. Seberharga apa kita gitu. Ya kan gitu. Ya aku tanpa ngeremehkan kamu ya gitu. Tapi masa ke iya, segitunya gitu kan. Masa ada karyawan yang tugasnya itu approach sampai segitunya. Kecuali kamu punya kemampuan khusus tertentu atau untuk posisi-posisi strategis gitu ya. CEO, CFO, CTO gitu-gitu. Nah, kayak begitu-begitu ya. Jadi ini kemungkinan kedua. Atau yang nomor tiga, tapi aku nggak tahu. Ini perlu divalidasi lagi bahwa jangan-jangan memang data job street itu bocor. Jangan-jangan. Boleh dong kita curiga itu, gitu. Barangkali, gitu. iya, Kan ini kan kita ngomongin kemungkinan. Tapi kan kita nggak tahu yang mana. Karena kebanyakan yang aku temui itu adalah ngaku-ngaku aja jadi job street. Nanti ada yang ngaku-ngaku jadi Mandiri, ngaku-ngaku jadi BCA, ngaku-ngaku jadi Pertamina. Itu banyak banget iya, gitu. Apalagi nanti kalau ada panggilan tes, misal gini, berdasarkan lamaran Anda melalui media online, garis miring, job street, garis miring, Instagram, garis miring, pakai garis miring, jelas palsu itu, gitu. Kok iya, pakai garis miring mana ada? Atau lo pakai bahasa tadi, berdasarkan lamaran Anda secara online itu apa? Gitu. Berdasarkan lamaran online Anda diundang untuk mengikuti tes ini gini-gini. Ini PT apa? Nggak nyebut nama perusahaannya. Ngasih peta, ngasih alamat, ngasih link Zoom, tapi dia nggak nyebut perusahaan apa. Terus kita suruh mikir sendiri. Udah abaikan. Kenapa tadi aku bilang bahwa nggak usah dibaca dulu? Karena email dia atau teks dia yang dia tulis, itu dia menggunakan bahasa sugestif dan persuasif. Gitu. Kalau kamu membaca dan fokus sama teksnya, itu kayak kamu kena hipno jarak jauh. Jadi kamu akan kayak, ini beneran ya? Wah, ini aku harus samperin nih, ini aku harus gini nih. Yang harusnya kamu cek ini lokernya asli atau palsu, gara-gara infonya itu banyak tuh. Siapkan ini, seragamnya, ini harus ada ini. Kamu masih sibuk ngurusin, nyiapin seragam buat besok tes, nyiapin ini. Padahal yang harus kamu lakukan pertama, Pak, ini validasi ini asli atau palsu, gitu. Gara-gara kamu kedalaman baca, itu ya. Itu yang harus dilakukan. iya, Jadi jangan terlalu mudah. Karena mereka memanfaatkan sifat buru-burunya kita. Gitu. Oke? Jadi ini bukan berarti kalau ada panggilan lewat email, sorry, lewat WA itu palsu. Enggak. Kamu harus ada filter di sisi kamu. Belum lagi nanti kalau ada yang panggilannya itu yang itu loh, yang pura-pura apalah, surat undangan nikah lah, pengumuman apalah, yang scam banget kan, social engineering. Kalau diklik malah datamu bocor dan lain-lain. Nah itu hati-hati kayak begitu. Jadi jangan mudah percaya. Bahkan kalau ada yang nge-DM lewat sosmedmu, misal lewat LinkedIn, gitu, nggak harus dibalas saat itu juga. Kamu read aja dulu, gitu. Kalau ada yang nawarin kerjaan, selamat siang Bu Alia, Anda apakah masih menjadi seorang, kamu kan ada LinkedIn kan ya, gitu, gitu. iya, Apakah Anda sekarang sedang terbuka untuk lowongan kerja baru? Perusahaan kami sedang membutuhkan karyawan atau saya ada kesempatan pekerjaan, boleh minta WA-nya Bu untuk kami jelaskan. Ngapain buru-buru pindah WA, gitu. Minta aja jelaskan di DM LinkedIn itu, contohnya begitu loh. Kehati-hatian itu begitu. Paham ya? Gitu. Jadi jangan paham, buru-buru paham. overreacting gitu. Udah sih jawabannya itu sih. Iya, Aku panjangin biar kamu tahu harusnya. Oh, aku harus ngerekap. Oh, aku harus ngecek sebelum klik 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 klik. Oh, aku harus baca. Oh, aku harus aku blog gitu-gitu. Harus aku report ke Jobstreet atau ke job portal lain yang ada fiturnya gitu. Oke. Jadi kemungkinannya tadi ya, iya, loker ngaku-ngaku Jobstreet atau perusahaan lain, kamu nggak sengaja ngeklik ngelamar ke loker palsu, atau yang ketiga emang datanya bocor. Kita nggak tahu yang mana. Yang penting kita ada filtering dari sisi kita. Oke? iya, Pak. Gitu. Iya. Ada lagi nggak pertanyaan lain yang berkaitan dengan pengalaman sejauh ini Um, kamu apply-apply? Nah, oh ya, waktu itu juga saya pernah apply juga. Kalau nggak salah, kayaknya dari Jobstreet juga.
Di Mm-mm. situ tuh apply-nya tuh di JA Officer di Mm-mm. PT Mulya Kencana Metalindo, tapi yang saya cek ada sih perusahaannya. Nah, di situ kan saya cuman apply aja gitu, iseng aja gitu di situ. Mm-mm. Taunya dapat info di WA, katanya mengikuti online psikotes. Tapi emang gitu ya Pak alurnya, kayak ketika udah seleksi administrasi udah lolos, langsung seleksi psikotes dulu atau emang harus ke interview user gitu, interview HRD dulu Pak biasanya kayak, Oke, atau gini, gimana ya? gini. Kalau kita ngomongin lewat Jobstreet, ya biasanya dia kan ada yang memunculkan notifikasi undangan tes, gitu, Iya. undangan wawancara, gitu. Tapi undangan itu kadang, jadi gini, status di Jobstreetmu nggak berubah, tapi pihak perusahaan itu ngubungin kamu lewat email, kayak gitu. Nah, Ya, tapi kebanyak, waktu itu mm-mm, mm, dipotong. Waktu itu ngehubunginnya lewat WA sih Pak, langsung pihak HRD-nya gitu ngehubungin ya, via WA. ya, Kak, bisa juga lewat email, bisa juga lewat WA. Balik lagi ke tadi, pengumuman bisa lewat email, bisa lewat WA. Kalau itu memang ngubunginya lewat email, cek dulu, bener kamu ngelamar ke sana nggak? Untuk posisi itu Mhm. nggak? Isi emailnya aneh nggak? Lihat domain emailnya, begitu. Kalau dia lewat WA, kamu ngelamar ke sana nggak? Posisinya bener nggak? Ada yang aneh dari kalimat undangannya nggak? Cek di get contact nomornya, kayak gitu. Dan kalau dia nyebut nih misalkan ada undangan, terus biasanya kan di bawah kan ada hormat kami, nama orang, terus ada HR apa, nama orangnya cari di LinkedIn, ketemu nggak? Gitu. Begitu-begitu dulu. Kalau kamu Hmm. kayak gitu masih nggak yakin, tanya di grup loker, tanya aku, kan kamu ada di grupku, gitu. Iya, Boleh nggak? Boleh, iya. kayak gitu. Apakah alurnya begitu? Ya begitu. Kira-kira interview dulu atau psikotes dulu? Kebanyakan psikotes dulu, kebanyakan. Tapi aku nggak bilang selalu. Jadi ada perusahaan yang psikotes dulu, baru interview. Ada yang Mhm. interview dulu, baru psikotes. Nah, urutannya ini dulu baru ini, kadang berjarak. Jadi psikotes dulu, Mhm. kalau hasilnya oke, baru interview. Ada yang pagi disuruh psikotes, langsung lanjut interview. Ada yang Iya. interview dulu, ada space, baru psikotes. Ada yang Hmm. interview dulu, paginya, siangnya langsung itu. Nah, gitu-gitu. Macam-macam. Tapi kalau kita ngomong secara umum, ya biasanya psikotes dulu baru interview. Walaupun kemungkinannya ada. Gitu. Karena ini dua dua hal ini tuh kenapa kok bisa dibolak-balik? Karena sebenarnya tuh hasil psikotes. Jadi gini, dokumen yang kamu kirim ditambah hasil psikotes ditambah hasil interview HR itu akan menjadi bahan biar HR itu pede nyodorin kamu ke user gitu. Hmm. Di dokumennya begini, hasil psikotesnya begini, saya interview begini. Menurut saya ini cocok, Pak. Nah, gitu. Jadi bikin HR itu pede untuk ngajuin dokumenmu ke user gitu. Hmm. Makanya kadang ini bisa saling bolak-balik gitu. Gitu. Jangan kaget Iya, nanti iya. ada yang interview-interview dulu malah psikotesnya di belakang ada gitu. Ya jarang Oh. tapi gitu. Tapi secara umum biasanya gitu. Administrasi, psikotes, interview HR, interview user gitu. Biasanya Hmm. urutannya begitu. Ingat ya, ini biar paham aja di Iya. situ. Oke. Terus apa lagi nih yang Hmm. mau didiskusikan? Masih berhubungan sama yang tadi, Boleh? saya tuh kan apply di Hmm. Jobstreet yang JA Officer itu, dan di situ kan persyaratannya ya sesuai gitu dengan latar pendidikan saya. Di situ Hmm. tuh kalau nggak Hmm. salah untuk semua jurusan. Kebetulan kan saya SDM dan masih bisa nyambung lah untuk ke General Affair gitu, karena juga punya pengalaman dulu magang di HRJA, Hmm. Hmm. Ya, jadi oke. student internship gitu. Hmm. Hmm. Nah, pas saya dapat info dari HRD-nya, saya lihat persyaratannya juga. Di situ Hmm. ditahan ijazah selama 3 tahun gitu. Jadi itu secara tidak langsung tuh program manajemen trainee apa kalau nggak salah kayak gitu. Kok kayak gitu. Oh, oke. Ditahan ditahan Ya, eh, ijazah, terus untuk SIM kayak gitu juga ditahan, Pak. ijazah atau SIM Nah, atau ijazah dan SIM? ijazah dan SIM. Ngeliat di situ ada, saya baca lagi Pak persyaratannya di situ sebelum saya ambil gitu. Makanya kemarin saya tolak tuh karena keberatan Pak. Yang pertama ijazah ditahan, terus kayak
dokumen-dokumen pentingnya juga beberapa ditahan gitu Pak di situ. Harus ditahan. Padahal statusmu HRGA ya. Iya, di Kayak situ aku, di kayak situ nggak dikasih keterangan juga Pak. Di situ ya, programnya eh, kontrak atau manajemen training atau apa kayak gitu. ya, noted. Bentar ya. Oke, aku jawab dulu ya. Jadi tahan ijazah atau enggak itu memang sebenarnya tergantung dua belah pihak. Jadi yang nggak diatur sama regulator kan kayak ada job seeker, ada perusahaan, ada regulatornya gitu ya, gitu yang nggak ada aturan itu dibalikin lagi. Asal kamu bersedia ditahan ijazah, perusahaan meminta itu ya udah deal gitu, gitu ya, sah kayak gitu depan hukum kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi, biasanya kalau tahan ijazah, apakah manajemen trainee? Ya bukan. Kalau itu program manajemen trainee pasti di lokernya ada tulisan manajemen trainee. Karena aku pun pernah Mm-mm. manajemen training nggak ada tahan-tahan apapun gitu loh. Aku lulusan MT juga nggak ada tahan-tahan apapun dan banyak MT nggak ada tahan-tahan begitu. Kalaupun ada, langsung ikatan dinas di atas kontrak, bersedia untuk tidak begini begitu, bersedia ditempatkan di sana sini gitu-gitu. Gitu loh, paham ya? Kayak gitu. Nah, pada saat sejak awal nggak ada keterbukaan itu, begitu di tahap itu ada tahan ijazah atau tahan dokumen lain gitu. Nah, ini tanda tanya dulu, stop dulu nih gitu. Biasanya kan ada kayak begitu untuk pekerjaan beresiko. Misalkan ada resiko kamu bawa kabur aset, mencuri barang, kalau kamu inilah mencuri data dan lain-lain informasi ini itu beresiko. Tapi kalau misalkan tidak terlalu beresiko, apalagi dokumen yang ditahan itu penting, lebih dari satu, durasinya lama, tanda tanya dulu. Dari penjelasanku mungkin kamu udah tahu aku akan menyarankan gimana, ambil atau enggak, kayak gitu. Ya kan? Tanda tanya dulu lah, kenapa? Anda kurang percaya dengan CV saya, Anda kurang percaya dengan satu dokumen, kok sampai itu juga sama gitu. Ya aku juga, ini aku orang awam, aku bayangin apa gitu. Apalagi kamu bagian GA misalkan, gitu kan. GA kok ada tahanan begini, ya memang kurang lazim, nggak ada. Kalau kamu memang kurang setuju, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu. Nggak ada masalah karena ada dua hal. Karena ini bukan hal yang pasti gitu. Bukan hal yang ibaratnya tuh semua perusahaan untuk posisi ini tuh ya pasti minta tahan ini itu. No. Zamannya sekarang udah nggak pakai tahan-tahan begitu untuk komitmen gitu. Tapi ada yang masih memperlakukan itu. Sehingga sebelum mengiyakan tahan ijazah atau enggak atau dokumen lain, kamu harus tahu dulu. Ini perusahaan sehat nggak gitu, ya kan? Mm-mm. Ini perusahaan tuh nahan itu gara-gara ada resiko pekerjaan di posisimu atau dia mau rada-rada ngejebak atau gimana nggak tahu lah bahasanya gitu, coba dibayangin aja, atau sebenarnya ini perusahaan mau ngapain nih gitu. Kedua, bayangin kamu di sini tuh kemungkinan lama nggak ngantor di sini gitu, seberapa ribet kira-kira bakal diambil, bisa kamu prediksi itu. Kalaupun nanti kamu bersedia minta tahan ijazah dokumen penting tadi itu dibikin kontrak sendiri, masukin di pasal kalau nggak ada lembarannya gitu. Itu tanda tangan materai juga nggak apa-apa. Menyatakan bahwa ini sebagai pihak pertama bersedia menyerahkan dokumen berupa satu, dua, tiga kepada ini yang disebut sebagai pihak kedua selama sekian tahun, dimulai tanggal sekian bulan sekian tahun sekian dan akan diambil tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, di mana pengambilannya hanya perlu menunjukkan lembar ini misalkan kepada siapa, HR manajer PT ini misalkan itu. Jadi siapapun yang jabat nanti kamu ambilnya sama dia. Jelas ada kontraknya. Kalau lisan jangan mau. Aku akan tegas, aku akan ada di tahap situ. Jangan mau lisan. Kenapa? Ini dokumen resmi. CV, CV, KTP, ijazah itu kan dokumen resmi. Gitu. Dokumen resmi ya, serah terimanya resmi dong. Jangan serah terima kayak sama bestie sendiri. Weh, pinjam ini dong, titipin sini. Gitu. Nggak bisa gitu. Iya, Ya kan? Kontrak kamu iya. diatur, ya kayak begitu juga. Nanti kalau ditanya kenapa harus ada itu, ya ini dokumen resmi. Gitu. Kecuali saya mau nitipin fotokopi KTP, nitip fotokopi jasa, silahkan, nggak usah. Fotokopi aja nggak apa-apa lah. Anda mau minta 10, 100 juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini dokumen asli, legal kan? Jadi harus ada begitu. Kalau nggak mau nggak usah. Di luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang tidak perlu itu.
gitu. Oke. Tapi Iya, balik lagi ya, tahan ijazah atau enggak atau dokumen lain atau enggak, analisisnya begitu, jangan buru-buru gitu. iya, iya. Pahami dulu ya. Oke. Terus apa lagi yang pengen kamu diskusikan Apa ya? Mungkin cukup kira-kira? kali ya, Pak. Oke. Oke, aku ada pertanyaan dulu nih. Kamu kira-kira Boleh. sejauh ini kamu paling jauh lolos sampai tahap apa? Waktu itu pernah ikut internship yang unpaid. Saya sampai tahap user. Interview Udah user dari situ, ya, udah itu nggak diterima. nggak diterima. Terus apa lagi? Terus yang kamu sering gagal apakah di interview juga? Kalau, oh iya waktu itu pernah juga Pak, kayak lamar internship juga, sampai tahap interview user kebanyakan sih Pak. Tapi Kebanyakan terhenti di saat user ya. ya nanti user, Menurutmu, kebanyakan yang gitu. menurutmu pertanyaan usernya itu apa yang bikin kamu bingung? Ada nggak pertanyaan yang di sana ditanya, sana tanya, tapi kamu juga ragu jawabnya begitu gitu? Ada nggak begitu begitu? Waktu itu sih ada ini ada perbedaan antara interview HR sama interview user. Nah, Ya, ini pengalaman saya itu di salah satu ceritanya sih itu perusahaannya perusahaan baru ya, masih tentang outsourcing gitu. Ya waktu ditanya HR ya mungkin yang ya udah punya pengalaman berapa lama, terus pernah magang atau gimana, terus kayak salary yang kamu dapetin di tempat sebelumnya seperti apa, yang masih normal-normal aja lah Pak pertanyaannya. Ketika setelah di situ tuh nggak lama kemudian dapat rekomendasi untuk masuk untuk maju ke interview user. Di mm, interview user malah ini apa si usernya itu tuh malah nanyain hal-hal pribadi gitu Pak, kayak misalnya mm, orang tua saya kerja apa, terus udah gitu kenapa kamu nggak bantu orang tua kamu aja gitu, jadi kayak di luar dari konteks itu Pak. Jadi kayak saya juga bingung ini kok perusahaan kok gini ya, HRD sama usernya tuh beda banget dan tidak ada sangkut pautnya Pak dari pertanyaan sama yang pertanyaan diajukan ke saya gitu. oke, Entah itu mungkin CV saya yang kurang menarik atau bagaimana, padahal saat itu tuh saya selain CV, saya mengirimkan portofolio yang telah saya buat gitu pas selama perkuliahan gitu yang ada kaitannya dengan posisi yang saya apply gitu. oke. Aku jelasin dulu ya. Biasanya interview user itu akan lebih banyak menanyakan terkait dengan tugas teknismu nanti di lapangan. Ibaratnya Iya, kecocokanmu, kalau misal usernya aku, berarti kan kamu akan jadi timku misalkan. Nah, kira-kira tuh kamu tuh udah punya ilmu sejauh apa, seberapa cocok kamu dengan gaya kepemimpinanku, bisa ngikutin cara kerjaku nggak, bisa berbaur dengan tim, kan otomatis aku udah punya tim nih, kamu bisa berbaur dengan timku nggak yang udah ada gitu. Sekira-kira kamu cocok nggak dengan aku gaya komunikasinya dan lain-lain, kayak begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu semua bisa yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, bisa yang enggak. Mungkin nggak kadang akan nyerempet ke yang pribadi, mungkin. Oke. Tapi balik lagi, pribadi itu masing-masing orang punya tingkat toleransi yang beda-beda. Kalau pribadinya itu sebenarnya ini adalah pribadi yang umum saja, yang tidak mengganggu privasi, tidak merusak, tidak melecehkan gitu, kamu harus menerima dan menjawab itu dengan logika, jangan pakai perasaan gitu. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak berkaitan dengan pribadi, itu bisa membangkitkan sisi perasaanmu, padahal jangan. Contoh, sebenarnya ini cuma stress interview biasa yang harus kamu pakai jawab dengan metode STAR. Coba jelaskan pengalaman paling menyedihkan yang pernah Anda alami dalam hidup dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Orang itu nggak mau kepo sesedih apa kamu. Orang itu nggak pengen kamu nangis di depannya dia. Dia hanya pengen tahu apa yang terjadi, lalu apa yang kamu lakukan. Tapi gara-gara kamu melihat itu tidak menggunakan logika, malah nangis ditanya begitu. Gitu. ya. Oke. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Anda? Malah nangis gitu. Bisa itu. Harusnya pakai logika jawabnya. Jadi aku nggak ngomongin soal pribadi loh ini. Ini pertanyaan-pertanyaan umum aja gitu. Stress interview Iya. biasa gitu kadang. Atau BEI kadang yang kayak begini gitu. Tapi karena kamu masukinnya nggak pakai logika ya udah jadi begitu. Ya kan? Nah, makanya tadi, setiap pertanyaan harus kamu posisikan dengan logika dulu. Karena ibaratnya sejak awal kan kamu harus punya kesadaran bahwa semua pertanyaan yang ditanyakan itu akan berkaitan dengan pekerjaanku. Baik itu hubungannya sama tugas harian atau interaksiku dengan orang.
gitu. Kenapa aku ditanyain soal orang, soal family, soal hobi gini gitu? Ya kamu kerja nggak cuma berangkat pulang. Mungkin ada yang sakit karena kamu ngejenguk, ada acara sama family, ada family gathering bareng gitu. Interaksi sama karyawan kantor kan juga nggak berkaitan dengan kerja juga. Jadi kalau mau nanya soal hobi, soal family, ya menurutku nggak apa-apa selama masih dalam koridor gitu loh. Ngelihatnya begitu dulu, ya kan? Kan kamu nggak jadi kayak kuliah kerja pulang, ada sosialnya juga kayak tadi aku bilang. Lihat dari sisi situ. Nah setelah lihat dari sisi itu, lihat pertanyaannya. Hobi kamu apa? Gitu. Ya orang tahu pengen tahu hobi ya barangkali tadi apa hobi kegiatan yang kamu sukai yang barangkali hobi itu membawa atau menghasilkan suatu skill yang dibutuhkan untuk posisi yang kamu lamar kan gitu ya nggak gitu. Terus berkaitan dengan family tadi ya udah jawab secukupnya aja gitu. Orang tahu apa ini jawab aja udah ngapain dibaperin gitu kecuali udah terlalu detail gitu gitu. Besok kamu malam minggu mau kemana gitu. Kamu habis ini mau kemana gini 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 ya terserah gue ya itu. Atau kayak ceritakan dong soal ini nih. Jadi privacy yang gue ke Sarah gitu ya. Itu batasin aja. Atau kayak ini besok nih mau ada pilpres kamu mau milih yang siapa gitu. Dialihin aja Oke. begitu-begitu. Karena balik lagi penanya punya hak untuk tanya, penjawab punya hak untuk jawab. Kalau emang tidak berkenan, balikin lagi ke tracknya. Kayak begitu. Kadang tuh ditanya hal-hal yang sensitif tuh hanya kita bukan pengen tahu jawabannya, tapi kita pengen tahu reaksinya. Ini kalau pertanyaan sensitif dia jawabnya pakai perasaan mulu nih, baper-baper mulu nih. Wah ini di kantor drama nih nanti, kayak gitu. Hmm. Karena kamu harus fokus. Ada yang belok, tarik balik lagi biar fokusnya ngurusin posisi yang kamu lamar gitu. Gitu. Oke. Kalau nggak berkenan balikin lagi kan ada triknya. Nanti kalau mau belajar buka channel YouTubeku, buka playlist, di playlist buka tes interview. Di situ aku bahas pertanyaan yang umum biasa ditanyakan oleh HR atau user, biar kamu nggak menghafal. Di dalamnya ada Oke. begituan, gitu. Oke? Oke. 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 Ada lagi nggak pertanyaan lain yang sifatnya general dulu? Ya, Udah deh cukup Pak. cukup? Kayak gitu? Cukup. Oke, berarti sekarang Iya. kita masuk ke sesi yang detail ya. Oke? Iya. Boleh.